Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gua sama siapa? Alfa Juple. Apa Cuple, kenalin, ini dia teman SMK gua. Dan sekarang gua mau sharing cerita mistis di pendakiannya ke gunung mana? Ke Gunung Sindoro. Gunung Sindoro via apa waktu itu loh? Via Keleding. Keledung. Via Keledong. Jadi sebelumnya kalau misalnya nanti ada noise suara motor atau suara anak kecil atau nanti tiba-tiba ada suara pesawat, helikopter, itu maaf banget ya, soalnya ini kita di loteng rumah jadi kayak agak berisik gitu, soalnya ini juga belum terlalu malam ya, masih jam 10 malam. Iya. Jadi kayak masih agak ramai gitu. Kalau misalnya nanti bang berisik bang, ada ini ada itu, ya emang ini di luar, jadi ya maklumin aja ada noise gitu. Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke cerita. Awalnya gimana, Ple? Jadi awalnya tuh gue ada rencana niatan naik sama temen gue. Dia ini orang Jawa, ya kan, tinggal di Depok. Awalnya gue pengen ke Ciremai. Awalnya pengen ke Ciremai. Nah, gue saking gak punya temennya, jadi gue cuma berdua doang. Lu cuma berdua doang? Cuma berdua doang tuh. Niat gue berdua dari Jakarta tuh sama dia. Terus akhirnya lu belok ke? Akhirnya gue belok ke Sindoro. Jadi gue berangkat itu hari Sabtu malam Minggu. Hari Sabtu malam Minggu. Masih nggak tanggal berapa? Wah, tanggalnya lupa gue. Tuh pokoknya 2019. Pokoknya 2019. Terus sebelum adanya Covid emang nih. Sebelum ada Covid. Iya. Terus? Nah, habis itu gue berangkat dari Damri Kemayoran. Kok lu jauh banget? Nggak dari Kampung Rambutan aja? Agak. Kebetulan kan gue kerja di Kemayoran. Jadi itu hari Sabtunya tuh gue posisinya masih kerja tuh. Jadi pulang kerja. Oh, jadi bawa carrier gitu? Bener. Gua gokil aja, niat banget. Carrier langsung ke Damri Kemayoran. Terus dari Damri Kemayoran berangkat tuh? Langsung berangkat. Lu berdua doang kan? Berdua doang gue. Lu berangkat ke Wonosobo ya? Wonosobo. Lu berangkat sore apa kapan? Gue berangkat itu Sabtu malam. Oh, Sabtu malam. Nyampe di Wonosobo. Wonosobo itu Minggu pagi sekitar jam 7-an lah. Jam 7-an. Jadi pas dari terminal itu gue langsung mutusin naik kolbak. Lo berarti ketemu sama pendaki yang lain dari Bekasi sama Tanjung Priuk. Terus udah naik kolbak sampai di base camp Keledung. Tapi sebelum base camp Keledung, jadi si pendakian yang bareng gue ini dia ini ke Sumbing. Oh, ke Sumbing, ke Garung. Nah, gue ikut mereka dulu. Oh, jadi lu nganterin dia dulu ke Garung, selesai itu baru gue dianterin ke Keledung. Udah pas lo nyampe di Keledung gimana? Pas gue sampai di Keledung, prepare dulu tuh. Itu kira-kira tuh jam 10 lah. Nah, terus gue langsung lanjut perjalanan pendakian jam 11 siang tuh. Jam 11 siang lu udah mulai pendakian? Udah mulai. Dulu emang lu nggak naik ojek tuh? Gue naik ojek. Naik ojek dulu. Gue naik ojek. Naik ojek tuh. Iya. Naik ojek sampai di mana sih tuh? Pos 1 lewat ya? Satu setengah itu gue inget banget. Soalnya gue juga udah pernah ke Sindoro, jadi sempat ngalamin. Nah, pas gue turun di pos 1,5 itu ada 2 pendaki lain pengen minta bareng. Oh, jadi lu 4 orang tuh? 4 orang. Habis kita doa, langsung mulai pendakian. Itu gimana tuh? Nah, itu gue langsung naik kan ya. Itu kan biasa lah ya, jalurnya masih landai lah, belum terlalu. Lu juga masih inget kan ya jalurnya? Masih inget jalurnya. Sudah naik, gue sama teman gue yang jadi pala. Nah, sedangkan yang ngikut gue di belakang gue. Nah, tiba-tiba nih teman gue tiba-tiba minta berhenti. Padahal baru banget. Gue bingung kan, orang Jawa fisiknya kuat, mukanya serem. Lu tahu bener tuh kalau fisik dia kuat? Gue tahu banget, Ren. Asli. Gue tahu banget. Dia bilang ke gue, "Ple, berat." Gue bilang, "Berat apaan sih?" "Berat, Ple." Berat lagi, dia ngomong berat gitu aja tuh. Dia ngomong berat. Nah, gue jadi bingung tuh di situ. Berat apaan gitu kan. Padahal baru banget, asli baru banget naik. Duduk di tanah-tanah tuh. Udahlah, gue ikutin dia, gue kasih minum. Terus mulai lagi tuh, jalan lagi. Akhirnya mulai lagi tuh. Nah, terus dia berhenti lagi. Jadi 3 langkah lah. 3 langkah berhenti, 3 langkah berhenti. Gue bilang, ini ada yang nggak beres. Iyalah, pastilah kalau udah ada yang nggak beres. 3 langkah berhenti. Ada yang nggak beres banget. Padahal fisik dia kuat tuh. Padahal kuat banget. Ya udahlah. Gue ikutin dia. Ikutin lah, masa lu tinggal kan nggak mungkin. Nah, pas dia kayak begitu tuh, gue tahu sebenarnya tuh beratnya itu karena apa? Kenapa tuh? Masa 1 langkah 3 langkah berhenti? Iya sih, gue juga udah mikir gitu sih, ya kan? Nah, bener aja anjir. Pas turun sampai base camp dia cerita ke gue. Cerita tuh dia ke gue. Cerita apa? Emang beratnya tuh karena ditemplokin. Templokin. Bukan karena berat karirnya dia. Gila sih.
Goks gak? Cau. Padahal itu baru mulai pendakian lo ya? Baru banget Ren. Baru banget yang apa namanya? Jalanannya tuh treknya itu cuman ya elah doang. Gitu doang. Iya, nggak curam-curam banget gitu. Nggak curam-curam banget. Udah, akhirnya pas gue sampai pos 2 tuh, gue langsung suruh istirahat tuh teman gue. Lo bener-bener suruh istirahat tuh dia tuh? Gue suruh bener-bener istirahat. Gue suruh makan, sama gue pesenin teh. Pesenin teh? Tehnya teh hangat. Biar badannya enakan lah. Ya kan? Cuma dia masih bengong-bengong. Bengong terus tuh dia? Bengong terus. Gue rasa sih dia kepikiran. Iyalah anjir, siapa yang gak kepikiran kayak begitu? Ditemplokin loh. Pasti dia, itu bener-bener ngerasa capek banget sih ditemplokin kayak gitu tuh. Pasti sih, orang gua ngeliatnya juga udah. Bayangin aja bawa carrier ada capek, ya kan? Ini tambah ditemplokin gitu. Ibaratnya lu kayak, lu bawa carrier tapi lu ngegendong orang lagi. Ibaratnya kayak gitu ya. Ada yang gondol. Terus abis gua istirahat di pos 2, lanjut dah tuh gua ke pos 3. Terus lanjut ke pos 3 tuh? Lanjut. Tapi temen lu masih kayak begitu terus gak? Nah, alhamdulillahnya nih dia nggak kayak gitu banget. Nggak kayak tadi tuh? Nggak kayak pas di awal-awal. Pas gua ke pos 3 nih lancar nih. Cuma sesekali 2 kali lah. Cuma sekali 2 kali doang gak? Iya. Alhamdulillah sih kayak gitu ya. Kalau udah masih kayak gitu terus, kesian banget sih itu. Akhirnya gue sampai dah tuh di pos 3 Ren. Kira sampai di pos 3? Sampai di pos 3. Nah kebetulan banget hujan anjir. Hujan dulu di pos 3? Hujan. Itu lu nungguin hujan reda dulu apa lanjut? Gue nungguin dulu. Nungguin dulu sampai reda? Sampai reda. Sampai bener-bener reda? Lama apa enggak? Reda. Lumayan lama. Kebetulan tuh warungnya jualan gorengan. Nah gorengan lu tau sendiri kan, bapak-bapaknya tuh ngobok tuh, lu bayangin. Tempenya diobok. Gak pakai sendok. Kagak pakai sendok, diobok masukin goreng. Itu banyak vitamin sih, keren. Udah selesai dari situ reda, gue langsung naik lagi lanjut ke Sunrise Camp. Akhirnya gue sampai tuh di Sunrise Camp. Tapi sebelum Sunrise Camp tuh ada tali-tali gitu, ya kan? Enggak, gue nggak ada. Kemarin gue nggak ada. Kemarin lu nggak ada. Cuma pas gue naik tuh ada tali-tali gitu. Pakai webbing gitu. Pakai. Sampai dah nih gue di Sunrise Camp, langsung gue dirin tenda. Emang gue hujan lagi apa enggak? Itu di situ udah masih gerimis-gerimis kecil lah. Gerimis manja ya. Gerimis manja. Udah, gue pasang tenda, ya kan? Kebetulan bukan tenda yang di belakang nih. Kalau tenda yang belakang baru belum. Masih tenda nyewa masih tuh. Gue udah gelar, ya kan? Gue masak. Temen gue beres-beres. Udah kelar, langsung dah tuh kita makan tuh ya. Habis kelar makan, biasalah ya, setiap pendaki pasti habis makan udah gelar tenda pasti tidur. Iyalah, apalagi habis makan ya kan, kenyang. Nah itu yang kenyang, paling capek. Parah. Tidur. Nah kira tidur tuh berdua. Akhirnya gue tidur berdua. Nah tapi di sini Ren, kenapa? Pas gue tidur, lu tahu kan istilah rep-repan? Itu gue ngerep-repan anjir. Lu rep-repan? Gua rep-repan situ. Anjir, rep-repan di gunung loh. Itu gila sih. Lu tahu kan rep-repan? Iya. Kita tidur nih ya kan, kita tidur. Tidur. Posisi tuh gua tidur telentang pakai SB kan. Wah, kita merem nih. Kayak ada yang kayak ditompokin gitu loh. Iya, kayak ditiban gitu juga. Lu pengen mau gerak pun nggak bisa, mau pengen ngomong nggak bisa. Gue pernah ngerasain tidur kayak gitu, tapi bukan di gunung, di rumah gue sendiri. Gue terakhir kali tuh pas SMP rep-repan. Baru rep-repan lagi di gunung. Di Sunrise Camp. Ih gila, gue kira gue bakal tidur enak kali ya. Lu rep-repan tuh? Gue rep-repan. Gue tuh gue mau pengen minta tolong juga nggak bisa. Minta tolong nggak bisa. Temen gue juga nggak bangun. Emang kita barengan tidurnya. Nah iya, tahu nggak lu Ren, di mimpi gua gua tuh tidurnya kayak ditibanin sama cewek, mukanya rata anjir. Rata sumpah. Nggak ada bentuknya dong? Kagak ada bentuknya. Gila. Nah itu itu gua rep-repan kalau nggak salah nih 15 menit. Lumayan lama itu sumpah. 15 menit. Gua aja yang rep-repan di rumah nih 5 menitnya udah panik anjir. Bayangin gue 15 menit di gunung. Gila loh. Teman gue tidur, nggak bangun. Nggak ada yang bisa nolongin. Nggak ada yang bisa nolongin. Kalau keterusan, wah itu kayak yang gue baca di Google kelewat ya. Alhamdulillahnya pas gue langsung kebangun, langsung dah tuh gue baca-baca kan. Ya lu tau lah ya istilah rep-repan ya. Iya gue tau rep-repan kayak gimana. Soalnya tuh gue juga pernah ngerasain, cuman bukan di gunung. Nah rep-repan tuh kita nih gue tidur begini nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Selain lu nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak ya,
gue ngerasa pribadi kuping tuh nggak bisa denger apa-apaan. Sama gue juga, kayak kalau rep-repan tuh bener-bener kayak udah cuman diem, terus gue ngomong juga kayak gimana, kayak cuma cuma au doang. Kita tuh pengen minta tolong, tapi nggak ada yang nolong. Gue juga waktu itu kayak pengen minta tolong, gue tuh lagi kagak bisa bangun. Itulah yang gue rasain selama 15 menit. Dan itu kalau emang terus-terusan ya bakalan kelewat. Katanya sih gitu ya. Katanya gitu. Tapi nggak tahu. Pokoknya kayak gitu. Alhamdulillah pas gua ngalamin rep-repan selama 15 menit, gue kebangun tuh. Bangun tuh lah kira. Gua bangun. Caranya? Gue bangun, gue inget banget tuh. Caranya itu gue cuma diem, tenangin yang tadinya kita pengen minta tolong tapi kita tenangin, diem. Kebangun. Dan akhirnya kebangun, alhamdulillah. Ya. Pas gue bangun, gue langsung tuh. Beb. Lo bangunin temen lo? Gue langsung bangunin. Iyalah, panik aja. Bangunin, ya. Gue bilang, wah. Gue bilang, wah, gue mimpi buruk kok, gue bilang rep-repan gue. Akhirnya tuh masih Jawa tuh, teman-teman gue langsung buka kompor. Buka kompor, bikin susu. Bikin susu biar hangatin badan, biar tenang. Biar tenang juga. Habis teman gue bikinin susu, kita minum bareng. Ngobrol bentar dulu, nenangin suasana hati gue nih. Iyalah, biar nggak panik-panik banget. Bener. Habis gue ngobrol, gue bilang, wah kita tidur lagi aja, karena kan rencana kita besok mau summit pagi. Iya. Kan. Udah, terus lo tidur tuh? Tidur gue. Tapi sempat rep-repan lagi nggak? Alhamdulillahnya kagak, Ren. Alhamdulillah nggak tuh? Alhamdulillah kagak. Kalau sampai rep-repan lagi gimana? Kalau sampai rep-repan lagi, sumpah lewat. Mau nangis anjir. Sumpah tuh kalau kalian ngerasain rep-repan tuh, pokoknya yang udah pernah ngerasain rep-repan pasti tau lah rasanya gimana. Tahu banget rasanya. Pasti tahu banget rasanya gimana. Rasanya tuh pengen nangis tapi nggak bisa. Minta tolong nggak bisa. Lu nggak bisa denger apa-apaan. Itu pokoknya 15 menit, bayangin. Di gunung. Kacau. Udah, akhirnya gue bangun tuh, Ren. Gue bangun, prepare, masak bentar, nyarap buat summit. Iya, biar nggak lemas-lemas banget. Nah itu dia, karena wajib itu. Terus gue mulai summit tuh, Ren. Gue mulai jalan dah tuh gue sama Jawa pelan-pelan, jalan. Nah sampai gue ketemu plang yang tulisannya safety gitulah. Nah di situ gue denger suara bising banget. Bising banget tuh di kuping lo tuh? Bising banget di kuping gue. Akhirnya gue coba lah tanya sama Jawa, wah lu denger gak? Dia bilang denger. Suara apa emang? Nah suaranya itu suara tapak kaki kuda. Anjir, kayak suara delman gitu. Kayak suara delman. Tuk gitu. Nah, anjir. Kan delman tuh ada kerincingannya. Tapi kerincingannya nggak terlalu kedengeran. Yang terlalu kedengeran tuh yang tuk tapaknya gitu loh. Mereka kayak lagi perang gitu kali ya? Iya. Itu tuh gue ngerasain berdua. Lu berdua tuh denger tuh? Gue berdua denger. Kacau sih anjir. Bayangin. Ya kan? Tapi gue mencoba untuk tetap tenang ya. Tetap tenang aja lah. Tetap tenang, jangan sampai panik gitu. Jangan sampai panik. Pokoknya tuh kalau lagi kayak gitu tuh berusaha kayak tenang gitu ya. Bener. Jangan dibawa panik lah. Jangan. Walaupun panik ya udah bawa tenang aja gitu. Udah dah tuh, Ren. Setelah gue udah ngelewatin drama-drama mistis tadi, dari mulai si Jawa yang awalnya baru banget mulai daki kecapean. Terus gua rep-repan 15 menit. Ngedengar suara tapak kuda. Akhirnya semua terbayarkan pas gua sampai puncak Sindoro 3153 dah kalau nggak salah. Kalau misalnya gua salah benerin. Seingat gue sih 3153. Kalau gua nggak inget, pokoknya pas gua sampai gua buka baju gua peluk dah tuh nisan. Kok nisan sih? Itulah apa namanya? Batunya. Nah itulah dari cerita gua. Itu cerita lo gitu tuh. Tapi pas lo turun udah nggak ada lagi. Pas gua turun udah nggak ada lagi. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah udah nggak ada, lancar. Nah itu dia cerita dari teman gua si Juple. Kalau teman-teman ada yang nggak percaya, itu urusan kalian nggak? Urusan masing-masing. Ya urusan masing-masing. Di sini kita cuma ceritain apa yang terjadi doang. Pokoknya kalau dari cerita tadi teman-teman ada yang ngerasain, silahkan komen di bawah. Dan itu di gunung mana ya? Iya. Silahkan cerita di bawah. Nanti insya Allah bakal gue balas-balesin kok. Sekian dan terima kasih. Gue Randy Saputra. Gue Alfat Juple. Sampai jumpa di video dan cerita-cerita berikutnya. Dah. Jangan. Oh lu gitu?